oleh dari faktor pria itu sendiri. Inseminasi intrauterin merupakan salah satu metode reproduksi berbantu yang biasa kita lakukan pada kasus infertilitas ringan, anokulasi, endometriosis, dan unexplained infertility. Di mana untuk mendapatkan hasil inseminasi intrauterin yang optimal, diperlukan seleksi dan persiapan, baik itu dari faktor pria maupun dari faktor wanita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai seleksi dan persiapan dari faktor pria. Untuk seleksinya sendiri, seperti yang kita ketahui, pemeriksaan lengkap meliputi riwayat penyakit atau riwayat pengobatan yang pernah dilakukan, itu akan memberikan informasi yang penting bagi kita untuk menentukan apakah pasien ini layak untuk dilakukan inseminasi intrauterin atau tidak. Adapun indikasi seorang pria untuk dilakukan inseminasi intrauterin, yang pertama, disfungsi ereksi atau kelainan ejakulasi, kemudian kondisi semen yang kurang optimal, yang ketiga adalah faktor lain. Untuk disfungsi ereksi atau kelainan ejakulasi bisa berupa yang pertama, hipospadia. Ini merupakan kelainan genetik yang lumayan sering kita temukan pada kasus-kasus infertilitas. Bahkan pasiennya sendiri itu tidak menyadari kalau dia mengalami hipospadia. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, baru kita temukan ada kelainan hipospadia. Yang kedua, kelainan neurologis. Bisa terjadi karena trauma tulang belakang atau diabetes mellitus, yang paling banyak sering kita temukan. Kemudian retrograde ejaculation. Ini juga lumayan sering kita temukan, di mana pada post ejaculation urinalysis kita temukan sperma yang cukup banyak pada air kencing. Kemudian faktor psikis, ini juga bisa mempengaruhi, biasanya karena tekanan dari orang tua, mertua, atau keluarga yang lain, sehingga menyebabkan disfungsi ereksi pada seorang pria. Kemudian kondisi semen yang kurang optimal, berupa oligozospermi, astinosospermi, teratozospermi, hipospermi, dan hiperviskositas. Untuk hipospermia sendiri, ini sering kita temukan juga kasusnya, di mana bahkan yang sering kita temukan, pasien seringkali ditolak untuk dilakukan pemeriksaan analisa sperma dengan alasan jumlah air mani yang dikeluarkan terlalu sedikit. Biasanya hipospermia ini juga nanti berkorelasi dengan retrograde ejaculation, karena dia nyemprotnya ke belakang, sehingga volume air mani yang dikeluarkan itu juga sedikit. Kemudian hiperviskositas, ini juga akan mempengaruhi dari pergerakan spermanya. Dan biasanya juga ini menyebabkan kondisi spermanya tidak homogen. Dari pengalaman, kita sering temukan kasus-kasus hiperviskositas pada pasien-pasien dengan riwayat merokok. Faktor lain, alergi sperma, vaginismus, dan infeksi HIV. Untuk vaginismus sendiri, kita pernah ketemu beberapa kali kasus dengan vaginismus. Ya, harapannya dengan inseminasi intrauterin itu akan membantu pasangan tersebut mendapatkan keturunan. Untuk infeksi HIV, dengan preparasi sperma, diharapkan kita akan mengurangi viral load, sehingga akan mengurangi angka infeksi HIV. Kemudian untuk persiapan prianya sendiri, dari pengalaman klinis, kita mengharapkan
pasien yang mau dilakukan inseminasi intrauterin itu minimal pernah melakukan analisa sperma 3 bulan terakhir. Karena kita juga sering ketemu kasus pasien tiba-tiba datang kiriman dari teman sejawat Obsgyn minta langsung inseminasi tanpa ada analisa sperma sebelumnya. Ternyata begitu kita lakukan preparasi, hasil spermanya tidak optimal, bahkan tidak layak untuk dilakukan inseminasi. Dari beberapa jurnal penelitian, itu ada beberapa parameter yang bisa menjadi patokan atau menjadi parameter untuk angka kehamilannya. Yang pertama yaitu jumlah total sperma yang bergerak atau total sperm count. Dikatakan kalau total sperm count berkisar antara 5 sampai 10 juta, maka angka kehamilannya cukup tinggi. Kemudian ada lagi penelitian lain, yaitu berupa total sperm count setelah preparasi sperma. Ini jurnal terbaru tahun 2021 disebutkan bahwa kalau jumlah total sperm count pasca preparasi sperma itu 9 atau lebih dari 9 juta, maka angka kehamilannya cukup tinggi. Angka ini naik dari sebelumnya, di mana jurnal sebelumnya itu menyebutkan minimal itu 5 juta. Berarti terjadi kenaikan standar, di mana artinya diperlukan jumlah sperma yang lebih banyak untuk meningkatkan angka kehamilan yang lebih tinggi. Jadi mungkin masukan juga buat teman-teman sejawat Obsgyn, kalau ada pasien yang meminta untuk dilakukan inseminasi intrauterin, setidaknya minta pasiennya untuk melakukan analisis sperma. Karena pengalaman kita sering didapatkan pasien tiba-tiba datang tanpa analisa sperma sebelumnya, minta untuk inseminasi intrauterin, ternyata pasiennya azoospermia. Berarti kan pasiennya tidak layak untuk kita lakukan inseminasi intrauterin. Kemudian pengalaman klinis kita juga, memang ini di literatur tidak disebutkan, tapi kalau saya amati, faktor psikis pasien juga mungkin bisa mempengaruhi hasil inseminasi intrauterin. Maksudnya begini, jadi pernah ada pengalaman pasien kita belum pernah periksa sperma sama sekali di tempat kita lakukan inseminasi gitu ya, maksudnya di satu rumah sakitnya. Begitu kita minta untuk mengeluarkan sperma, ternyata dia mengeluarkan spermanya tidak optimal. Artinya tidak optimal bisa jadi spermanya tumpah, atau karena faktor psikis, karena dia grogi atau takut, karena ini merupakan salah satu tindakan gitu kan ya. Kemudian juga bisa jadi karena pasiennya tidak familiar atau tidak nyaman dengan tempat mengeluarkannya, itu juga akan mempengaruhi. Jadi beberapa kasus saya coba beberapa pasien, saya minta kalau memang misalnya pasiennya ingin inseminasi, saya biasanya minta pasiennya untuk paling tidak pernah melakukan pemeriksaan sperma di tempat kita lakukan inseminasi. Tujuannya adalah untuk membuat pasien familiar atau pasien sudah tahu medan untuk nanti tempat mengeluarkannya. Sehingga nanti yang diharapkan pada saat hari inseminasi, pasien dapat mengeluarkan sperma secara maksimal. Ini menurut saya juga salah satu persiapan bagi seorang pria gitu kan, agar nanti pada saat hari inseminasi pasiennya bisa mengeluarkan sperma secara maksimal. Itu memang
Kalau pasien datang dengan sudah membawa hasil analisa sperma seperti yang tadi kita jelaskan, gitu, ada penelitian yang jumlah total mortal sperm count-nya. Jadi kalau misalnya angkanya berkisar 5 sampai 10 juta itu memungkinkan untuk dilakukan inseminasi. Ini memang secara teori. Pada kenyataannya nanti pernah juga pre-washing itu hasil spermanya bagus, tapi setelah di washing hasilnya jadi jelek. Bisa jadi karena memang ada faktor dari semennya yang menyebabkan pada proses preparasi sperma, hasil sperma jadi tidak optimal. Jadi memang biasanya kalau pasien mau inseminasi, saya pasti minta paling tidak cek sperma dulu, terus nanti kita lihat dari hasil analisa sperma itu total sperm count-nya memenuhi atau tidak. Kalau misalnya hasil analisa spermanya fluktuatif sekali, apalagi pasien sudah pernah melakukan pemeriksaan sperma beberapa kali sebelumnya, ya kita ambil rata-ratanya. Dan yang jelas kita juga pasti akan edukasi pasiennya bahwa ini secara teori, pada saat nanti realnya mungkin bisa terjadi perubahan atau bahkan bisa tidak sesuai dengan teorinya. Ya, itu adalah resiko yang harus kita jelaskan ke pasien. Karena memang membatalkan tindakan inseminasi itu adalah hal yang tidak nyaman, sehingga kalau bisa ya jangan sampai kita membatalkan inseminasi itu. Karena pengalaman juga pernah pasien sudah kita asisi untuk inseminasi, ternyata pas hari H-nya pasien ternyata begitu mengeluarkan sperma, hasil spermanya tidak optimal. Setelah kita telusur, ternyata 2 minggu sebelum inseminasi pasiennya mengalami sakit demam tinggi, sehingga hasil spermanya juga akan anjlok, turun drastis. Jadi mungkin salah satu persiapannya itu tadi. Jadi kalau biasanya saya kerjasama dengan teman-teman sejawat Oxgym, biasanya kalau memang misalnya dia mau inseminasi, setidaknya pasiennya pernah periksa sperma sebelum istrinya mens. Kemudian pasiennya setelah periksa sperma, pasien konsultasi dengan saya. Kalau misalnya nanti dari analisa kita ternyata kondisi spermanya masih memungkinkan untuk dilakukan inseminasi, kita akan kirim surat rekomendasi untuk teman sejawat Oxgym. Dimana nanti saya bilang hasil spermanya memungkinkan untuk inseminasi. Jadi biar pada saat nanti istrinya kontrol ke dokter kandungan, sudah bisa dilakukan persiapan untuk inseminasi. Itu. Sebagai ringkasan, jadi hasil inseminasi intrauterin akan maksimal apabila seleksi dan persiapan faktor pria juga dilakukan dengan baik. Nah, apabila faktor pria kurang optimal, maka inseminasinya perlu kita batalkan, lalu perlu penanganan lebih lanjut terlebih dahulu. Setelah nanti dievaluasi, kalau misalnya hasil spermanya memungkinkan untuk dilakukan inseminasi lagi, ya akan kita lakukan inseminasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa nanti pada saat sesi tanya jawab atau sharing kasus gitu kan ya, kayaknya akan lebih berfaedah. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, terima kasih Dr. Edwin. Rupanya sudah selesai. Wah, waktu kita banyak sekali nih.